Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Babeh Widi Channel. Selamat datang di konten saran sambat lan rasan spesial Ramadan. Tanya Ustadz. Tanya dong. Oke, kami jawab. Yeay. Oke, di episode entah tahu nggak tahu ini berapa, yang penting nanti pokoknya kita upload dan share. Subscribe. Semoga bermanfaat ya. Dan kali ini kita akan membahas masih tentang puasa. Ternyata alhamdulillah responnya luar biasa. Terus yang tanya juga semakin banyak. Maka dari itu kita akan langsung membahasnya dengan one and only Bapak Ustadz Oki. Tepuk tangan dong. Oke, sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sampai Tos ini dulu. tetap. Pakai. Nah, nanti lupa ini. Gimana? Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat sampai hari ini tetap semangat. Alhamdulillah. Dan tetap istiqomah dalam berpuasa. Amin. Oke, langsung kita ke membahas pertanyaan dari sahabat milenial. Pertanyaan yang pertama ini dari Windiarias. Ini kayaknya perempuan. Beliau bertanya, Babeh, kalau puasa tapi gak sholat itu hukumnya gimana? Terus yang sholat tapi gak puasa itu juga gimana? Kalau ini nanyanya ke Babeh, sebelum di-clearkan oleh Mas Ustadz Oki, akan saya jawab versi saya sendiri. Puasa tapi tidak sholat, sholat tapi tidak puasa. Menurut saya itu suatu kesia-siaan. Ya sia-sialah ibadah kita. Karena menurut saya, sepengetahuan saya belajar agama dari SD sampai sekarang, yang namanya puasa dan sholat itu hal yang wajib, terutama puasa Ramadan. Mungkin di sini pertanyaan tetap puasa Ramadan, kalau puasa yang lain kan memang sunnah malahan ya. Iya Pak, benar Pak ya. Nah, puasa Ramadan itu wajib, ada di rukun Islamnya, rukun Islam kita ada. Itu wajib. Berarti itu sia-sia. Sama saja mengibaratkan kamu buka puasa, makan enak nih, makan enak banget, tapi kamu tidak minum. Bagaimana? Apa yang terjadi? Seret. Begitu. Itu versi saya. Kalau versi Pak Ustadz, silahkan. Kembali ke pertanyaan Babe, kalau puasa tapi nggak sholat itu hukumnya bagaimana? Terus yang sholat tapi nggak puasa itu juga bagaimana? Ini yang ditanyakan tentang hukumnya. Hukum. Sah dan enggaknya itu terserah Allahnya. Terserah Allahnya. Kalau puasa tapi nggak sholat, hukum puasanya bagaimana? Selama nggak meninggalkan syarat-syarat yang diwajibkan oleh puasa, contohnya makan, puasanya tetap sah. Terus yang kedua, terus yang sholat tapi nggak puasa juga gimana? Kalau selama sholatnya tetap mengikuti syarat-syarat sholat sahnya sholat, maka tetap sholatnya sah. Terus bagaimana sebaiknya? Sebaiknya ya dua-duanya dilaksanakan, karena itu bagian daripada rukun Islam. Satu, syahadat. Dua, nguji nih. Salat. Tiga, zakat. empat, puasa. lima, haji jika mampu dan punya duit. Nah, rukun iman adalah bagian daripada kayak rumah, diibaratkan seperti rumah. Syahadat adalah pondasi. Sholat adalah tiangnya. Zakat adalah jendelanya. Karena tempat keluar masuknya kotoran, tempat keluar masuknya udara supaya sehat, sekarang zakat. Pakai zakat di zakat. Kalau puasa dindingnya sebagai benteng. Dindingnya. Baru haji bagian daripada atapnya. Subhanallah. Nah, itu adalah seperti bangunan rukun iman tersebut. Kalau salah satu ditinggalkan, maka contohnya sholat ditinggalkan, rumah nggak ada tiangnya, roboh. Puasa ditinggalkan, rumah nggak ada temboknya, kedinginan. Mau mandi dilihat orang. Loh, ya kan Pak, punya rumah nggak punya tembok. Nggak ada tembok. Mandi dilihat orang, malu kan? Nah, berarti tidak boleh.
Nah itu antara kesatu-satuan dengan apa ya rukun iman. Rukun iman. Mulai dari Luar syahadat biasa. sampai dengan haji itu bagian daripada satu bangunan. Iya, Jadi iya, semuanya harus diikuti selama kita yang terakhir tadi kalau kita mampu kita baru berhaji. Tapi kalau umpamanya hanya dilakukan satu doang, umpamanya puasa nyatok atau sholat nyatok kan kasarnya saya kan tidak memper ya Pak ya. Gimboten. Ya menurut saya orang yang sudah tahu bahwa dia memang bisa puasa itu wajib, kok ninggalin sholat kan, aduh, komplang, tidak balance. Atau dianya sholat terus, tapi Ramadan tetap madang, bayi maring warteg dan lain-lain kan, aduh. Nah nasihatnya untuk biar nggak seperti itu gimana Pak? Nasihat mungkin ya berawal dari syahadat tadi, terus yang kedua sholat. Ya. Jadi yang paling pertama yang kita lakukan adalah sholat. Kalau orang insya Allah ketika sholatnya rajin, terus tekun, istiqomah, insya Allah nanti secara sedikit-sedikit nanti akan melakukan kebaikan. Nanti puasa. Kalau dulunya belum puasa, mungkin puasa. Ya benar. Nah kalau puasa saja nggak sholat, itu Puasa kalau pandangan saya bagian daripada orang yang hanya mencari apa ya bahasanya ya supaya dilihat sama orang. Oh, ya bahasanya saya kasih eksistensi kah atau mencari ini loh, gua puasa loh, gua loh. Pamer. Nah, gitu, padahal yang paling utama kan yang pertama kan sholat. Karena sholat setiap hari dilakukan. Kalau puasa Ramadan yang dilakukan hanya satu tahun satu bulan. Nah itu. Ya mudah-mudahan sih nggak seperti itu. Mungkin itu pemikiran kita sendiri. Benar. Ya benar. Oke, tepuk tangan dong. Sangat memuaskan sekali. Oke, yang kedua dari @kalidadap_story. Pak, misalnya makan sajen boleh tidak setelah berbuka puasa? Monggo, makan sajen setelah berbuka puasa itu boleh tidak? Mas, Kalidadap story, jangankan makan sajen, Anda makan semuanya saja setelah berbuka puasa, menurut saya ya boleh, kan sudah berbuka puasa. Makan sajen, makan nasi, makan kolak, yang penting jangan makan uang rakyat. Itu haram, itu berdosa. Loh, iya kan? Yang penting kan, ya ini yang penting kamu kalau mau makan sajen silakan nembung sama jin. Iya kan? Minta izin dulu sama jin. Wahai jin, saya Jun. Saya meminta sajen Anda, boleh tidak? Ya Allah, ini aneh-aneh saja. Makan yang normal saja banyak ya Pak. Kenapa harus makan sajen? Makan sajen? Ya. Apakah diperbolehkan ketika berbuka puasa? Sajen, makan sajen. Sesaji. Kalau secara bahasa Indonesia kan makan persembahan. Oh ya betul. Kepada selain Allahnya. Nah, benar. berarti kan ada dua versi. Oh, gimana ini? Kalau kita mempersembahkan makanan kepada selain Allah, maka hukumnya adalah tetap haram dan syirik. Oh, masuk ke syirik. Apapun yang kita persembahkan selain kepada Allah, kalau kita persembahkan kepada Allah, apakah ada? Ada. Contohnya Idul Adha kita potong. Nah, itu bukan persembahan tetapi kembali kepada kita sendiri. Oh, ya, mudeng. Ya, tapi itu adalah perintah Allah untuk melakukan korban. Nah, bukan persembahan. Bukan. Kalau menurut saya persembahan itu ya nun sewune ada pohon gede. Nah, di situ. Nah, itu mungkin menurut saya itu yang bagian ini daripada sajen. Benar, anak ini pertanyaan netizen ini mungkin seperti itu. Gimana? Kan nggak mungkin dong. Kalau di ruang makan ya itu makanan namanya, bukan sesaji. Nah, jadi makanan yang dipersembahkan untuk apapun jenis makanan yang dipersembahkan kepada selain Allah, maka hukumnya adalah syirik dan masuk kepada keharaman. Betul. Terus yang kedua, makanannya apa boleh dimakan? Boleh selama makanannya itu tidak, contohnya ayam disembelih tapi bukan mengucapkan lafaz Allah, maka hukumnya adalah haram. Kenapa? Karena wajib bagi seorang muslim ketika menyembelih hewan itu mengucap lafaz Allah. Bismillahirrahmanirrahim atau apa seperti itu. Kalau untuk ketika memotong tanpa mengucap lafaz Allah, maka wujud daripada hewan persembelihan itu adalah bangkai. Jelas haram. Jelas haram untuk dimakan.
kecuali makanan itu tidak mengandung unsur hewani atau tidak perlu disembelih, contohnya sayuran, mendoan, apalagi. Nah, itu kelapa muda. Kan ada tuh kelapa muda itu boleh dimakan selama tidak mengandung unsur makanan yang haram. Diperbolehkan. Tapi nggak usah pakai izin Mbak. Ya udah kayak tadi saya contohin ya. Jangan ya. Itu hanya bercanda. Tadi saya bercanda. Itu kalau versi ini, kalau versi tuan sesajen yang punya sesajen memperbolehkan orang untuk memakan sesajennya. Kadang-kadang. Zaman saya kecil ada. Wes bisa dimangan kayak gitu ada. Itu gimana itu? Nah, itu diperbolehkan. Ada versi lagi. Kalau tuan sesajennya memang khusus diperuntukkan untuk itu tadi sesajen. Kalau padahal yang dilakukan adalah hal-hal yang syirik. Nah, ketika dimakan oleh orang, tuan sesajen kan nggak ridho. Mudeng. Berarti bagian daripada makanan-makanan yang belum masuk kepada kehalalan. Bisa dikatakan itu adalah makro atau mubah. Paham. Maksudnya tuan sesajen. Anggap saja kayak mbah dukunnya gitu ya. Itu nggak ridho karena memang nggak boleh. Nggak diperbolehkan. Kalau kita ngobrol saja, makan saja, maksa, itu maksudnya makruh atau mubah, nggak diperbolehkan karena nggak dapat izin. Kecuali yang tuan sesajen tadi tahu, itu mau dimakan oleh siapa? Oleh saya. Pak Widi, silakan dipersilakan. Nah, itu diperbolehkan. Berarti tuan sesajennya ikhlas memperbolehkan, mempersilahkan. Sip, tepuk tangan, luar biasa. Sumpah, saya puas karena di desa saya dulu waktu saya kecil dulu itu kadang ada seperti itu. Tapi versinya itu waktu saya kecil itu malah justru nunggoni karena memang sama anggap saja leluhur di desanya itu masih hidup ini, orang tua sesepuh, bukan leluhurnya mati ya. Sesepuh di desa itu habis entah didoain atau apalah ya istilahnya ya, itu dibolehin, malahan dihabisin situ, dipersilahkan, dan enak Pak, ada ayam, ada degan, ada apem, ada mendoan, ada tempe, kan enak, ada nasi, ya dimakan. Itu nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa. Itu kan gini, kalau untuk kita masuk kepada zaman sekarang, orang zaman sekarang masih tetap mengikuti tradisi dahulu, tapi ke arahnya keislaman. Gitu. Nah, dengan mengeluarkan makanan-makanan seperti itu tujuannya adalah untuk sodako. Ya betul. Contohnya ditaruh di tempat ini mendatangkan orang untuk makan bareng-bareng, tujuannya sodako dengan menentukan menginginkan hajat. Biasanya kalau hajatannya supaya berkah, hajatannya supaya didoakan oleh orang. Nah, seperti itu tradisi orang tua-tua kita. Nah, masuk ke zaman sekarang dimasukkan ke dalam tradisi Islam. Jadi Islam berkembang ke Indonesia bukan secara seperti Islam di Arab, tapi Islam berkembang di Indonesia, dari Islam ke Arab dibawa ke Indonesia sesuai dengan kebudayaan yang ada. Makanya di Indonesia Islamnya sangat pesat masuk ke Indonesia karena diterima. Islam lembut, enak, tidak langsung haram. Tidak boleh haram, halus dihilangkan kayak gitu ya. Kalau enggak ya boleh lah diarahkan. Benar luar biasa. Subhanallah, tepuk tangan. Oke. Nanti kita lanjut lagi di saran spesial Ramadan Tanya Ustadz. Tanya dong. Oke, kami jawab selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat milenial semuanya, konten saran episode spesial Ramadan tentang Tanya Ustadz ini merupakan konten hiburan. Apabila bermanfaat, silahkan diambil manfaatnya. Apabila menganggap tidak bermanfaat dan kurang berkenan, mohon tetap dicari manfaatnya dan tetap berkenan untuk menonton. Pokoknya dengan guyonan yang kami kemas ini semoga bisa menambah wawasan dan bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa, untuk subscribe Babeh Widi Channel, kemudian like video ini, share dan komen.